Setiap Jumat mari kita senantiasa memanfaatkan ibadah Jumat untuk menambah iman kita, menguatkan tekad kita untuk senantiasa bertahan dalam iman, Islam dan ihsan, hingga suatu saat dengan rasa syukur yang Allah titipkan di hati kita, kita berharap semuanya bisa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun, assalamualaikum. Siang ini khatib mengajak kita semuanya yang hadir di khutbah singkat ini untuk mengetahui kembali, mencoba mengenalkan kembali, mengingatkan kembali dalam diri khatib pribadi dan kita semua yang hadir adanya sistem charging iman di dalam diri kita. Kalau diibaratkan seperti handphone, ayyuhal hadirun, dia punya baterai. Kalau tidak dicas, maka energinya akan habis dan tidak bisa berfungsi. Dan tubuh kita ini, diri kita yang isinya zahir dan batin ini juga ada sistem charging iman. Meskipun bedanya, kalau handphone baterai habis tidak ada energi listriknya, maka dia tidak berfungsi sama sekali. Tetapi ayyuhal hadirun, kalau iman yang di dalam hati kita tempatnya, baterai ibarat hati di dalam diri kita ini, kalaupun toh tidak dicas seperti hanya ngecasnya HP, handphone, hati kita punya sistem otomatik yang disebut fitrah. Ayyuhal hadirun, asadakumullah. Tempatnya energi dalam sebuah handphone ada di baterai, tempatnya iman kita ada di hati. Dan Rasulullah pun menyamakan antara tempat iman dan tempat takwa itu, karena memang bedanya tipis sekali dalam penjelasan dan penjabaran. Sehingga suatu ketika Rasulullah ditanya di mana letak takwa itu, maka Rasul menunjukkan ke arah dadanya. Dalam banyak penjelasan para alim ulama, yang dimaksud adalah di dalam hatinya. Maka ya hadirun, Allah sampaikan sistem charging iman itu dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah sampaikan di ayat ini bahwa iman seseorang itu mempunyai sistem charging. Allah sampaikan tadi bagaimana modelnya. Yang pertama ayyuhal hadirun, kita perlu ingat kembali bahwa iman itu syarat kita untuk masuk surga. Sehebat apapun amaliyah orang, kalau dia tidak ditemukan iman di dalam hatinya, maka dalam keyakinan Islam yang seperti itu tidak akan pernah masuk surga. Sehingga iman ini penting sekali, kuncinya surga. Dalam sebuah riwayat, iman itu punya 70 cabang, dan cabang yang paling utama di antara 70 itu adalah kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Nah, di dalam surat Al-Anfal ini ayyuhal hadirun, Allah sampaikan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sistem dalam charging iman ini melalui proses. Pertama, prosesnya adalah zikrullah. Idza dzukirallah, bukan idza quri'a, tapi Allah jelaskan idza dzukirallah. Ketika zikir, ketika diingatkan akan asma Allah. Jadi zikir itu bukan dibacakan seperti halnya di terjemahan yang kalau kita baca idza dzukirallah ketika dibacakan ayat Allah. Tidak, zikir itu
sesuatu yang menjadikan kita ingat, itu zikir. Idza dzukirallah wajilat qulubum. Kalau ada sesuatu yang internal maupun eksternal di dalam hati manusia, kemudian sesuatu itu menjadi sebab kita mengingat Allah, maka itu namanya zikir. Jadi proses charging iman harus melalui pertama zikrullah ini. Tidak selalu harus mendengarkan pengajian, tidak selalu. Tidak selalu harus di dalam majelis taklim kalau memang kondisinya tidak memungkinkan. Tetapi sistem hati kita ini punya automatically, ada keotomatisan yang disebut fitrah. Makanya terkadang tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba kita jadi ingat sesuatu yang menjadi kita, iman kita semakin kuat. Itulah zikir. Maka caranya macam-macam. Ada yang caranya harus menyebutkan asma Allah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, dengan lafziyah. Ada yang siriyah dengan detakan hati. Bagaimana caranya siriyah ini? Mengaitkan segala sesuatu dengan asma Allah. Melihat sesuatu yang ajib, yang luar biasa, kita teringat Allah, subhanallah, Allahu akbar, dan seterusnya. Itu zikir. Melihat kejadian mengantarkan kita ingat kepada Allah, itu zikir. Jadi tidak selalu harus diingetin oleh orang lain, tapi hati kita ini bisa kita paksa untuk ingat. Cara maksanya bagaimana? Tadi dengan rutin membaca lafaz Allah, atau dengan mengaitkan segala kejadian kepada Allah. Dan setelah itu berimbas, ayolah hadirun. Kalau proses pertama zikir ini sudah dijalani, maka yang terjadi adalah ada reaksinya. Apa reaksinya? Wajilat qulubuhum. Hatinya akan bergetar, berdetak. Dan yang bisa merasakan kita masing-masing, nggak bisa orang lain merasakan. Kita sendiri yang akan merasakan. Karena sistem charging alami ini di dalam tubuh kita, dalam hati kita khususnya. Jadi hati kita bergetar. Kalau bahasa kita nggak karuan mau ngatain apa, berkecamuk dalam hati kita, haru. Misalnya kita melihat kabar bagaimana seorang relawan yang di Gaza suatu saat dulu pernah menyaksikan bagaimana anak-anak Gaza yang memurojaah Al-Quran, menghafalkan Al-Quran di masjid, kemudian di samping masjidnya dibom, ya, dan kaca-kacanya pecah, anak-anak itu terluka. Masya Allah. Untuk murojaah dan menghafal saja begitu sulit taruhannya nyawa. Di lain waktu beliau menyaksikan seorang relawan ini, ada sekitar 21 anak yang berada dalam sebuah masjid menghafalkan Al-Quran dengan gurunya. Tiba-tiba lewat di atas masjid itu helikopter dan menjatuhkan bom. Semuanya meninggal. Nah, ini bisa menjadi zikrullah. Kita langsung ingat, ya Allah, anak-anak di sana menghafalkan Al-Quran taruhannya nyawa. Lah kita di sini anak-anak kita nggak bertaruh nyawa pun berat untuk menghafalkan Al-Quran, murojaah Al-Quran, tilawah Al-Quran. Ya Allah, itu zikir namanya. Dan ini mudah sekali ayolah hadirun, karena sudah fitrah di dalam diri kita ini udah otomatis. Tinggal kita connect, tinggal kita mengkonekkannya, menghubungkannya melalui sistem yang sudah disiapkan oleh Allah dalam hati kita ini. Masya Allah, hati kita berkecamuk itu namanya wajilat qulubuhum. Nah, itu proses pertama ya hadirin. Nah, yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Proses kedua ini namanya tilawah. Bukan qiraah, tapi tilawah. Tentu berbeda.
Dalam bahasa Arab itu dengan kata yang berbeda punya makna spesial yang berbeda. Nah, tilawah ini kalau kita mau maknakan dengan makna yang mudah kita pahami dengan bahasa Indonesia adalah menganalisa. Ketika kita menganalisa dengan menyertakan ayat-ayat Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, Masya Allah. Jadi kita menganalisa dengan ayat Allah, bukan dengan teori-teori, mohon maaf, yang disampaikan manusia tidak berdasarkan tauhid, tidak berdasarkan ayat Allah, apalagi teorinya tidak robbaniyah, ateis misalnya. Tentu tidak. Jadi karena sistem iman yang akan dibangun, akan diaktifkan, maka dasarnya adalah ayat-ayat Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, ketika dianalisiskan oleh orang lain atau kita membaca hasil analisa orang atau kita menganalisa sendiri kejadian yang menimpa diri kita dan orang-orang di sekitar kita dengan analisa yang mendekati Al-Quran, menggunakan ayat-ayat Al-Quran, metode analisis dari Al-Quran, maka kemudian terjadi efek. Ayyuhal hadirun. Apa efeknya? Zadathum imana, bertambahlah imannya. Jadi iman memang dalam tradisi Sunni, Ahlus Sunnah, dia tidak akan pernah hilang. Seperti baterai, tapi baterai punya kekuatan yang masih ada. Kalau baterai handphone, tadi Khatib sampaikan, kalau nggak ada energinya sama sekali nggak bisa menghidupkan handphone. Tapi kalau iman kita ini, selagi hati kita ada iman, suatu saat akan bisa dihidupkan, meskipun tipis sekali energinya, kecil sekali. Dalam tradisi Syafi'iyah disebut al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang tambah, kadang berkurang. Dan ini dikuatkan di ayat tadi. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dia menganalisa secara pribadi kejadian alam di sekitar dia atau membaca analisis orang terhadap kejadian fenomena alam semesta ini dan fenomena dirinya sendiri, maka timbul efek. Apa efeknya? Zadathum imana, imannya bertambah. Masya Allah, Masya Allah, ya Allah. Dan yang ketiga prosesnya adalah bertawakal. Bertawakal, ayyuhal hadirun. Nah, apa ini tawakal? Tawakal ini adalah efek beruntun sebagai wadah setelah dua proses sebelumnya dijalanin. Ketika kita sudah mulai zikrullah, mengaktifkan hati kita dengan zikir, kemudian kita sering bergetar, melihat apapun bergetar, terkait selalu dengan Allah. Kemudian hati kita ingat ayat Allah, menganalisalah kita dengan ayat Allah itu. Ketika ujian bertubi-tubi, maka kita ingat fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Tidak akan ada muncul di hati kita menyerah, putus asa, naudzubillah, apalagi bunuh diri. Yang ada adalah optimisme akan ada pertolongan Allah di saat sulit sekalipun. Itu analisa, itulah tilawah. Maka yang terjadi, yazid, imannya bertambah. Setelah itu tawakalnya muncul, menyerahkan semua yang kita usahakan kepada Allah. Masya Allah. Inilah proses charging iman di dalam hati kita yang dipertegas caranya oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2. Ayyuhal hadirun. Oleh karenanya, jangan sampai kita sedetik saja tidak ada iman. Berbahaya. Kita nggak tahu kapan malaikat maut akan menjemput kita. Adanya kejadian atas saudara-saudara kita di Palestina misalnya, itu adalah cahaya iman nun jauh di sana yang disebarkan oleh sistem
ya terkini untuk menambah iman orang-orang beriman. Kenapa? Coba kita lihat, mereka anak-anak yang gak sampai remaja sudah harus syahid. Remaja yang mungkin belum merasakan dapat gaji kerja yang layak seperti di tempat kita, mereka harus syahid. Orang-orang tua yang pengen melihat anak-anaknya bahagia, mereka harus syahid. Masya Allah, ini bukti ada akhirat. Ini bukti tidak mungkin logika kita mau menerima. Dan itu diperkuat logika itu, ayolah hadirun, dengan adanya demonstrasi di banyak negara hampir seluruh dunia. Karena meskipun kemajuan teknologi yang begitu besar, begitu tinggi seperti sekarang ini, logika manusia alhamdulillah masih banyak yang sehat. Dan itu bagian dari proses fitrah. Ada fitrah dalam hati siapapun manusia, ada fitrah keimanan di dalam dirinya. Ayolah hadirun, semoga dengan 3 langkah ini kita bisa terus sampaikan kepada diri kita masing-masing, keluarga kita, anak cucu kita, sahabat-sahabat kita. Jangan berhenti di kita, karena kita punya kewajiban menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Itulah sebabnya tiap Jumat laki-laki harus mendengarkan khutbah sebagai seminar, workshop tambahan untuk bekal menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Barakallahu li walakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.